Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada Bang Heru Survival yang mengirimkan cerita pendakian mistisnya di Gunung Raung pada tahun 1995 silam. Versi cerita kali ini lebih lengkap dari yang sebelumnya diceritakan, karena ada bagian yang baru diingat oleh Bang Heru. Tapi sebelum kita mulai, berdoa dulu ya, sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi saya Heru Survival ingin berbagi cerita di channel Ada Apa Gerangan. Semoga pemirsa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Kali ini saya akan bercerita pendakian horor saya di Gunung Raung pada tahun 1995. Ketika itu, saya dan teman-teman ingin melakukan ekspedisi ke Gunung Raung sekaligus merayakan Hari Sumpah Pemuda di gunung dengan ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut. Walaupun pada akhirnya kami gagal merayakan Hari Sumpah Pemuda karena ada badai hebat di atas puncaknya. Ceritanya kita mulai ketika saya mendapat keterangan dari Mapala Jember dan Mapala Surabaya yang kami temui di Terminal Arjosari Malang. Saya dan teman-teman memutuskan singgah di tempat om saya di daerah Jember. Kebetulan rumahnya juga luas dan ada beberapa kamar yang kosong. Kami kala itu baru saja turun dari mendaki Gunung Semeru, Arjuno, dan Welirang. Pada cerita kali ini, ada beberapa nama dari teman saya yang akan disamarkan, karena mereka sekarang ada yang menduduki jabatan penting di pemerintahan. Namun sebelum cerita ini saya kirimkan, saya sudah konfirmasi ke mereka terlebih dahulu dan mereka menyetujui jika cerita ini diangkat. Tentu saja dengan syarat tidak menyebutkan nama asli mereka. Ada 6 orang yang ikut dalam pendakian Gunung Raung, 3 cewek dan 3 cowok. Terdiri dari saya, Dedi, Mas Nano, Yanti, Gina, dan Nila. Kami akan melakukan pendakian Gunung Raung via Sumberwaringin, Bondowoso. Diawali dengan naik bis dari Jember menuju Bondowoso. Kami menikmati perjalanan dengan ceria sambil melihat pemandangan yang indah di sepanjang jalan. Melihat hamparan sawah yang hijau dan beningnya air sungai yang mengalir dari kejauhan. Sekedar info, Gunung Raung itu mempunyai 4 jalur pendakian. 3 jalur diantaranya ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu via Kalibaru, via Glenmore, dan via Jambewangi. Nah, saya dan teman-teman memilih jalur klasik via Sumberwaringin di Kabupaten Bondowoso. Ketika itu, perlengkapan pendakian kami sudah sangat komplit, jadi siap untuk menghadapi medan di Gunung Raung yang sangat ekstrim, terutama menuju puncaknya yang terkenal dengan nama Puncak Sejati yang di kiri kanannya terdapat jurang yang sangat dalam, kira-kira 500-600 meter. Akan sangat beresiko jika pendaki tidak membawa tali juga perlengkapan rock climbing dan lainnya kalau via base camp Kalibaru. Singkat cerita, sampailah kami di desa Sumberwaringin. Base camp pendaki kala itu berada di sebuah wisma pesanggerahan, sebuah bangunan tua zaman Belanda. Kami sampai di sana pada jam 11 siang. Melihat bangunan Belanda yang terkesan angker bikin bulu kuduk kami merasa merinding. Padahal hari masih siang. Karena merasa sangat lapar, kami memutuskan untuk makan siang di sebuah warung sederhana dekat dengan base camp. Setelah makan siang, kami mengurus izin kepada petugas perhutani untuk melakukan pendakian. Karena waktu itu belum ada yang namanya simaksi, jadi cukup isi buku tamu dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah semua urusan beres, lalu kami membeli logistik yang masih kurang.
Setelah itu packing ulang barang-barang ke carrier masing-masing. Ada beberapa teman saya yang sibuk dengan Walkman-nya mendengarkan musik, ada juga yang mandi, ada juga yang langsung tidur di Wisma itu. Kala itu, siang menuju sore, hawanya terasa sangat sejuk, membuat kami akhirnya tertidur lelap di siang hari itu. Tak terasa, azan maghrib berkumandang sehingga membangunkan saya dari tidur pulas. Saya segera membangunkan teman-teman untuk sholat maghrib. Setelah selesai sholat, kami masak air untuk bikin kopi, teh, dan lain-lain. Ketika semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, kami dikagetkan dengan teriakan Yanti yang sangat kencang dari arah kamar mandi. Kami segera berlari menghampirinya. Saya melihat muka Yanti pucat pasi. Katanya, ketika dia berada di kamar mandi, ada sesosok tentara Belanda tua yang mau mengajak dia jalan-jalan. Maka dari itu, dia teriak tidak mau ikut. Kemudian Yanti ditenangkan oleh Mas Nano. Mas Nano ini memang sangat peka terhadap hal mistis. Kata Mas Nano, "Udah, gak apa-apa, santai aja. Opa-opa itu kayaknya pengen kenalan aja sama kamu, Yan." Mendengar itu, Yanti langsung pasang muka cemberut dan kesal kepada Mas Nano. Tiba-tiba, Dedi bilang bahwa perutnya sakit. Katanya sih kram. Kami segera memberikan pertolongan pertama kepada dia dan menyuruhnya untuk beristirahat. Setelah selesai mengurus Dedi, gak lama kemudian, kira-kira selang sejam, giliran Nila yang perutnya sakit. Ternyata dia baru dapat haid. Saya lalu mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak ikut mendaki keesokan harinya. Mungkin saja mereka kecapean sehabis mendaki 3 gunung beberapa minggu yang lalu. Di tengah malamnya, saya kebelet pingin buang air kecil. Saya lalu menuju ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Antara mata masih mengantuk, saya melihat ada sesosok makhluk berbaju putih. Saya kucek-kucek mata untuk memastikan. Ternyata benar. Itu adalah sosok wanita Belanda yang cantik, bermata biru dan rambutnya panjang sebahu. Dia memakai topi lebar dan sepatu boot berwarna hitam, mengenakan blus terusan warna putih selutut dengan renda-renda warna biru dan merah. Noni Belanda itu senyum kepada saya dan mengulurkan tangannya kepada saya, seolah-olah mengajak saya untuk ikut dengan dia. Dia pun berbicara dengan bahasa Belanda. Kalau nggak salah artinya, "Mari sayangku." Tiba-tiba ada sosok lain seperti putri yang sangat cantik, berpakaian seperti putri keraton dan mengusir noni Belanda tersebut. Entah bahasa apa yang diutarakan, saya cuman bengong aja. Nggak lama kemudian, ada bapak-bapak tua yang tiba-tiba muncul di kamar mandi, yang membuat 2 sosok wanita itu hilang di balik tembok disertai kabut tipis. Bapak-bapak itu kira-kira umurnya 60 tahunan. Dia senyum-senyum sambil melihat saya. Rupanya dia bisa melihat kejadian yang menimpa saya. Katanya, "Seumur hidup saya baru lihat ada anak manusia diperebutkan oleh sosok makhluk astral yang cantik-cantik." Hahaha. Saya cuma senyum. Seketika itu saya merinding dan berkeringat dingin. Padahal cuaca di base camp saat itu cukup dingin karena sehabis hujan deras tadi sore. Saya kembali tidur dengan nyenyak dan alhamdulillah malam itu tidak ada gangguan lagi sama sekali kepada saya dan teman-teman. Keesokan paginya, kami bangun, mandi, sarapan, dan mempersiapkan segalanya. Tak lupa kami berdoa dulu sebelum memulai pendakian. Kami start mendaki dari base camp kira-kira jam 8 pagi. Hanya saya, Mas Nano, Yanti, dan Gina yang pergi mendaki. Sedangkan Dedi dan Nila saya suruh istirahat di base camp saja karena masih sakit. Oh iya, kala itu belum ada ojek ya. Tidak seperti sekarang yang bisa pakai ojek untuk menuju ke pos pondok motor, yang bisa ditempuh cuman setengah jaman. Saya waktu itu berposisi sebagai leader dan Mas Nano sebagai sweeper. Perjalanan dari base camp sampai ke pos pondok motor kami tempuh dengan berjalan kaki selama 2 jam lebih. Trek berupa jalan landai melewati perkebunan warga lalu disambung hutan lebat, tapi cukup menguras keringat di pagi hari itu. Kami sampai di pos pondok motor kira-kira jam 12 siang. Kami beristirahat dan makan siang selama kurang lebih 1 jaman.
Lalu kami lanjut jalan lagi menuju pos Pondok Sumur. Perjalanan kami lalui selama 2 jaman. Sesampainya pos Pondok Sumur, kami kembali istirahat sebentar untuk merokok 1 atau 2 batang. Kemudian kami lanjut jalan lagi menuju ke pos 3 atau pos Pondok Tonyok dengan estimasi kurang lebih 2 jam perjalanan. Begitu sampai di pos Pondok Tonyok, kami istirahat sebentar selama 10 menitan dan lanjut jalan lagi selama 1 jaman menuju pos Pondok Demit. Kemudian kami lanjut lagi berjalan menuju ke pos 4 yang bernama pos Pondok Mayit. Ketika itu, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan memasuki waktu maghrib. Selama di pos Pondok Mayit itu, Yanti dan Gina menunjukkan gelagat aneh. Dalam hati saya, gak biasanya nih 2 cewek cantik manis dan tangguh ini tingkahnya kayak ketakutan gitu. Padahal mereka sudah sering mendaki gunung. Tapi ya sudahlah, saya gak terlalu memikirkan. Kami pun mendirikan tenda dan membagi tugas. Yanti dan Gina mempersiapkan makan malam. Saya dan Mas Nano mendirikan tenda dan mencari kayu-kayu dan patahan ranting pohon di areal sekitar pos tersebut untuk membuat api unggun. Memang suasana di sekitar pos Pondok Mayit itu cukup membuat merinding karena lebat sekali hutannya. Tapi saya berpikir, sudahlah, kalau kita tidak mengganggu mereka yang tak kasat mata, mereka juga nggak akan mengganggu kita. Rupanya Mas Nano bisa membaca kekhawatiran saya. Saya melihat Mas Nano di ujung hutan. Sembari dia mencari kayu, dia terlihat seolah-olah sedang berbicara dengan sosok yang tidak terlihat mata saya. Tak lama, kami berdua pun kembali ke lokasi tenda. Setelah itu kami makan malam dengan nikmat masakan Yanti yang berupa sayur sop, sarden, dan telur. Sungguh kenikmatan yang tiada tara di tengah hutan gelap dan lebat ini, sambil mendengar suara binatang di atas pohon-pohon. Dan yang membuat bergidik dan merinding bulu kuduk adalah ketika mendengar suara burung hantu dan anjing hutan melolong dari kejauhan. Kami ngobrol ngalor ngidul tentang pendakian semasa zaman dulu, sembari ngopi, ngeteh, dan merokok. Tak terasa sudah mengantuk dan ingin masuk ke dalam tenda. Yanti, Gina masuk ke dalam tenda, sedangkan saya tidur di depan pintu tenda. Tapi Mas Nano tidak mau tidur, entah apa yang dipikirkannya. Dia hanya rebahan di atas matras berselimutkan sleeping bag, sembari merokok dan matanya melihat ke arah hutan yang ada di depannya. Selain Mas Nano, kami tertidur dengan lelapnya malam itu. Pada tengah malam, tiba-tiba turun hujan dengan sangat derasnya. Kami terbangun dan segera membereskan peralatan yang masih ada di luar tenda. Setelah selesai membereskan peralatan, hujan yang tadinya deras berubah menjadi gerimis. Ketika saya dan Mas Nano mau masuk ke dalam tenda, Yanti dan Gina bilang ingin buang air kecil. Tapi anehnya, ekspresi mukanya seperti ketakutan. Saya bilang, "Yaudah, gua temenin ke semak-semak yang rimbun itu." Saya merokok sembari membelakangi mereka yang sedang buang hajat. Sekilas, saya melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas di depan saya, diiringi bau yang sangat busuk dan anyir. Tapi saya berpikir, halu aja malam begini. Mungkin pengaruh hujan kena sinar senter headlamp jadi membentuk bayangan hitam. Baru saja setengah batang rokok yang saya hisap, tiba-tiba Gina dan Yanti teriak minta tolong. Seketika saya dan Mas Nano yang tadinya berada di dalam tenda langsung berlari menuju tempat Yanti dan Gina buang air. Saya bertanya, "Kenapa lo?" Tetapi Yanti dan Gina tidak bisa ngomong. Mereka hanya menunjuk ke arah pohon besar sembari menangis dan berpelukan. Lalu Mas Nano melihat ke atas pohon besar itu sambil mulutnya komat-kamit. Entah doa apa yang dibaca. Lalu dia bilang, "Udahlah, kita masuk tenda dan tidur lagi." Saat itu kalau nggak salah jam 11 malam. Udah enak-enaknya tidur, Yanti dan Gina teriak-teriak lagi. Kata mereka, "Kita pindah aja yuk, jangan ngecamp di sini. Gue digangguin di sini." Sempat terjadi perdebatan sengit antara saya dengan mereka berdua.
Lagi-lagi Mas Nano menenangkan kami. Ketika hujan sudah reda, kami memutuskan untuk pindah tempat. Segera kami melipat tenda dan membereskan peralatan lainnya. Kami pun bergerak menuju ke pos 6. Selama perjalanan menuju pos 6, banyak sekali sekelebatan bayangan hitam dan putih berterbangan di sekitar pohon. Yanti dan Gina sempat menyorot pohon-pohon besar itu. Saya bilang, "Jalan lurus ke depan, gak usah senter-senter pohon-pohon itu." Jalur menuju pos 6 medannya cukup menanjak. Selama perjalanan, kami mendengar ada suara orang tertawa cekikikan jauh dari dalam hutan. Bulu kuduk saya merinding. Begitu pula Yanti dan Gina, tapi lain halnya dengan Mas Nano. Dia terlihat biasa saja. Saya tetap berjalan meskipun nafas telah ngos-ngosan dan kaos telah basah karena keringat. Udara malam yang dingin terasa gerah buat saya. Tiba-tiba saya terjatuh seperti ada yang menyekat kaki saya. Tapi saya yakin itu bukan akar pohon, karena headlamp saya mengarah ke bawah dan ke depan. Tiba-tiba mata saya gelap dan terbangun. Ada seorang gadis berpakaian seperti putri kerajaan, persis yang saya lihat di kamar mandi base camp. Dia hanya tersenyum dan menolong saya berdiri sembari jari tangannya menunjuk ke arah makhluk tinggi besar berbulu dan bertanduk serta bertaring. Matanya berwarna merah seperti api membara. Entah apa makhluk itu. Sepertinya saya pernah melihat makhluk itu sewaktu saya kecil di sebuah hutan larangan di lereng Gunung Selamet. Ternyata menurut teman yang lain, saya pingsan dan terjatuh. Untung ada pohon yang menahan badan saya, sehingga tidak jatuh menggelinding sampai ke bawah jurang. Saya tersadar ketika ada yang menampar pipi saya. Ternyata yang menampar pipi saya itu adalah Mas Nano. Berarti barusan saya mimpi ditolong putri cantik tersebut. Kami lanjut jalan menuju ke pos pondok angin. Bisa dibilang menuju batas vegetasi. Pohon mulai jarang. Hanya ada beberapa pohon pinus dengan jarak yang berjauhan. Akhirnya kami mendirikan tenda dan ngecamp di sana. Waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Setelah tenda terpasang, kami tertidur pulas dan tak ada gangguan sama sekali dari makhluk astral penghuni Gunung Raung. Kami pun bangun kesiangan dan tidak mendapatkan momen sunrise. Momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendaki gunung. Mungkin karena kami kecapean setelah semalaman diteror oleh makhluk tak kasat mata. Kami bangun jam 6 pagi, setelah itu masak air, minum teh, dan sarapan mie instan. Setengah jam kemudian, kami berangkat menuju ke puncak. Jalur menuju puncak adalah jalur maut karena kanan kiri adalah jurang. Lebar jalur kurang lebih setengah meter dan sedikit berpasir. Ketelitian, kesabaran, dan kerjasama sangat dibutuhkan. Di tengah jalan, ketika berbalik, kita akan melihat pemandangan yang luar biasa, yaitu deretan pegunungan Jawa Timur seperti Gunung Semeru, Argopuro, Ijen, Kawah Wurung, Kawah Ilalang. Setelah berhenti beberapa kali dan berjalan selama 2 jaman, akhirnya kami berhasil tiba di puncak. Kaldera Raung nampak jelas di depan mata. Puncak bayangan 3.332 meter di atas permukaan laut pada jam 10 pagi. Sedangkan kalau ke puncak sejatinya Gunung Raung dengan ketinggian 3.344 meter di atas permukaan laut harus melalui base camp Kalibaru yang sudah saya daki juga pada tahun 1997. Kawah Gunung Raung memiliki kedalaman hingga 500 meter. Kaldera ini merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Seperti biasa, kami foto-foto dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika lagi asik-asiknya berfoto, tiba-tiba Yanti tergelincir dan masuk ke dalam jurang. Untungnya, Yanti berpegangan pada akar-akar pohon yang menjulur di bibir gunung dan pada beberapa pohon kecil yang berada di pinggir jurang, sehingga Yanti tidak terperosok jatuh sampai ke bawah jurang. Kira-kira seingat saya 10 meteran jaraknya dari batas puncak. Di saat saya menarik dengan susah payah tangan Yanti,
Saya melihat dia menangis, tapi saya tetap meneriaki dia untuk naik terus dan fokus pegang akar-akar pohon yang menjulur dan menginjak bebatuan untuk tumpuan kaki. Tapi yang menarik perhatian pandangan mata saya adalah sebuah bunga sebesar bunga matahari yang berada di pinggir jurang. Saya melihat bunga tersebut diambil oleh Yanti dan dimasukkan ke kantong celana PDL-nya. Akhirnya Yanti bisa kami tarik sampai ke atas puncak dengan kondisi kaki dan tangannya luka-luka. Setelah itu kami turun ke Pondok Angin tempat kami ngecamp guna merawat luka-luka Yanti dengan bermodal kotak P3K yang kami bawa dalam pendakian ini. Saya dan Mas Nano hanya duduk terdiam sambil merokok yang tak terasa sampai 3 batang lebih. Sekali-sekali menarik nafas panjang, seolah-olah kami habis berlari puluhan kilometer jauhnya. Kami beristirahat sebentar dan makan siang yang dimasakin oleh Gina tadi. Yanti saya suruh istirahat dalam tenda guna menstabilkan mental dan fisik. Hari sudah sangat siang menjelang sore, kira-kira jam 2-an. Kami lalu berberes tenda dan perlengkapan lainnya untuk turun. Ketika mau turun, saya bilang ke Yanti, "Lo ambil bunga di pinggiran jurang ya? Mana? Gue mau lihat." Tapi Yanti bilang bunganya sudah jatuh ketika dia sampai ke atas puncak tadi. "Masa sih? Tapi gue lihat tadi lo masukin ke kantong celana." "Gak ada tuh, lo lihat aja." Saya bengong melihat kedua kantongnya kosong. Padahal saya melihat dengan jelas Yanti memasukkan bunga matahari itu ke dalam kantong celana PDL-nya. Sampai saya dan Yanti ngotot-ngototan pengen lihat bunga itu. Akhirnya Mas Nano meredakan amarah kami. Udah, jangan bertengkar. Udah mau sore nih. Ntar kita kemalaman sampai base camp." Akhirnya kami turun dengan setengah berlari agar cepat sampai di pos Pondok Mayit. Kami istirahat sebentar untuk mengatur pernafasan. Lalu lanjut lagi dengan setengah berlari dan sampai di pos Pondok Demit. Kemudian lanjut lagi turun menuju pos Pondok Tonyok. Tak terasa hari sudah semakin sore dan nampak matahari mulai terbenam. Ketika saya dan Mas Nano tetap berjalan setengah berlari, Gina malah benar-benar berlari. Dan Yanti ikut berlari, katanya biar sampai di base camp sebelum maghrib. Tiba-tiba Gina terjatuh dan terguling-guling. Dia teriak-teriak kesakitan. Setelah saya cek, ternyata kakinya kesleo. Tapi untungnya sudah mendekati pos Pondok Sumur yang sedikit lagi sudah mau mencapai base camp Sumber Waringin. Mas Nano melihat luka di kakinya Gina. Terlihat lukanya tidak banyak mengeluarkan darah, tapi di sekitar engsel kaki kanannya membiru, tanda luka dalam, kata Mas Nano. Begitu kaki Gina sudah saya obatin, kami pun berjalan lagi. Tak lama, kami dibingungkan dengan adanya beberapa percabangan. Dan gak lama kemudian, kabut abu-abu pekat turun dengan cepatnya di sekitar kami. Kepala saya tiba-tiba mendadak pusing karena perubahan cuaca begitu cepat. Gak lama kemudian gerimis, lalu hujan dan langit gelap. Gina dan Yanti tetap nekat ingin turun dan tidak menghiraukan kakinya yang masih sakit. Begitupun dengan Yanti, seakan sudah lupa dengan ngilu-ngilu di sekitar lukanya karena terperosok ke jurang. Saya bilang, "Kita stop," yaitu sit, thinking, observasi, dan planning. Kami terdiam sesaat dan saya berdoa dalam hati. Setengah jaman kemudian, kabut menghilang dan suasana gelap sekali. Kami berjalan sebentar di tengah hujan dengan penerangan headlamp dan gak lama kemudian kami sampai di pos Pondok Sumur. Saya berinisiatif mendirikan tenda karena gak mungkin juga dalam kondisi kaki Gina yang sakit dan luka-luka di badannya Yanti memaksakan turun malam itu juga. Tadinya mereka tidak mau, tapi akhirnya Mas Nano mengiyakan usulan saya. Setelah tenda kami dirikan, kami pun masak-masak. Gak lama kemudian, terdengar suara angin kencang seperti suara gangsing raksasa yang membuat kuping saya dan teman-teman sakit mendengarnya. Angin itu menerjang tenda kami disertai hujan deras dan petir bersaut-sautan. Saya belum pernah melihat fenomena badai dahsyat seperti ini. Dalam hati saya, untung aja kita udah diriin tenda. Gina dan Yanti hanya terdiam saja ketika saya bilang, kalau kita tadi lanjut jalan,
pasti kena badai kayak gini. Malah bahaya, jalan jadi licin dan lo pasti terjatuh dan luka parah nantinya. Saya dan Mas Nano memasak mie instan dan teh manis hangat untuk Gina dan Yanti. Kami ngobrol-ngobrol dan gak lama kemudian badai mereda. Entah berapa jam badai itu menerjang tenda kami, hingga membuat kami sulit tidur di malam yang dingin itu. Badai angin dan hujan menjadi gerimis rintik-rintik. Saya dan Mas Nano keluar dan mengecek tenda atau flysheet serta pasak-pasak tenda kami. Ketika kami keluar, kami merasa aneh di pos pondok sumur. Seperti ada banyak pasang mata yang melihat ke arah saya dan Mas Nano. Bulu kuduk saya merinding seperti ada yang mengelus-ngelus pipi dan memegang tangan saya. Dan yang membuat makin merinding, saya mencium bau bunga melati yang sangat pekat